Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, sudah selayaknya pesantren melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas prima. Beberapa alumni pesantren berhasil menjadi tokoh nasional. Dalam bidang politik, sosok almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat, adalah contoh sukses alumni pesantren. Di bidang sastra kontemporer, ada sosok Ahmad Fuadi, penulis trilogi novel Negeri Lima Menara. Dalam bidang keilmuan, ada nama almarhum Nurholis Majid yang menghasilkan banyak karya ilmiah. Hal yang terbaik adalah yang kita pelajari dari dunia pesantren adalah bahwa mereka bisa membina diri sendiri, jadi self-management. Dan ketika mereka sudah bisa membina diri sendiri, maka kemudian mereka bisa mengelola masyarakatnya, lingkungannya. Jadi santri sudah bisa mengelola uang makan mereka sendiri. Santri sudah bisa memasak sendiri. Dan hingga akhirnya mereka peduli pada lingkungan. Dan akhirnya mereka terbiasa untuk mengelola masyarakat banyak. Dan cikal bakal seperti ini betul bagus sekali untuk ditularkan kemana-mana. Karena dari mental-mental yang mandiri, mental-mental kewirausahaan seperti ini terus kita kembangkan hingga mereka akan menjadi pemimpin bangsa kelak di masa depan. Islam mewajibkan setiap umat untuk mengenyam pendidikan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam Islam juga populer dengan nasihat-nasihat tentang dunia pendidikan. Di antaranya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Dan tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Demikianlah Islam sangat mementingkan pendidikan bagi umatnya. Tidak salah bila saat ini pesantren menjadi penjaga pintu moralitas tunas-tunas bangsa. Pesantren sebagai agen utama pendidikan Islam telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan Indonesia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam dan manusia pada umumnya untuk menuntut ilmu, memperbaiki kualitas diri, dan melakukan observasi atas ciptaan Allah yang tersebar sebagai konstanta-konstanta yang bisa mendekatkan dirinya pada Sang Pencipta. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Pendidikan keagamaan, pendidikan spiritual harus dimulai dari rumah kita masing-masing. Ini seperti yang Allah contohkan, merujuk pada keluarga Luqman alaihissalam. Dalam surat 31 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata, mengajarkan kepada anaknya, wahai ananda, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena persekutuan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang amat besar. Ini belajar dari Luqman alaihissalam, bahwa Allah memuji Luqman ketika dia mengajarkan anaknya. Dia melakukan banyak sekali nasihat-nasihat dari ayat 12 sampai ayat 19. Semua yang disampaikan Luqman adalah ajaran-ajaran spiritual, ajaran sosial, ajaran kemasyarakatan, dan ajaran terhadap anak bagaimana menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Dan itu Allah rekam, Allah catat sebagai cerminan bagi kita semua, agar kita membina rumah tangga kita, membina generasi-generasi kita dengan jalan yang Allah ridhoi. Mereka yang berakal adalah mereka yang menggunakan potensi ruhiyahnya
untuk memperbaiki kualitas dirinya dengan melakukan penelitian yang penelitian itu mereka gunakan bagi kemaslahatan umat manusia. Hanya dengan inilah mereka merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah sesungguhnya tujuan utama pendidikan Islam, melahirkan manusia yang dekat dengan Tuhannya melalui karya-karya nyata yang berguna bagi sesamanya.